Kalau orang membawa keris menjadi syirik karena percaya sama makhluk. Orang misalnya kejawen kalau nggak bawa keris nggak nyaman. Orang kota itu kalau nggak bawa ATM juga nggak nyaman. Itu tidak dihukumi syirik. Kamu pergi lupa bawa HP nyaman enggak? Enggak, kenapa enggak dihukumi syirik? Jadi ini logika-logika. Jadi makanya ini Gus Reza boleh ngeritik saya. Saya tuh berkali-kali bilang, saya termasuk ulama yang mau bikin gerakan cangkem elek. Karena nanti kalau saya nisbatkan ke Rasulullah itu tidak pantas, karena Nabi ahsanan nasi khalqaw wa khuluqa. Tapi saya siap jadi bempernya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah ada diskusi di Jakarta, ini kisah nyata. Apa dalilnya setelah sholat salaman? Mana hadisnya? Itu dijawab hadisnya tentu kita kesulitan. Kalaupun ada hadisnya dhaif semua yang masalah musafahat. Akhirnya mau tidak mau dijawab. Sujud itu satu kelaziman menghamba kepada Allah. Normalnya seorang hamba itu ya sujud. Kemudian gara-gara kamu ingin masuk surga, terus logika kamu dibalik. Gunanya apa saya sujud? Ternyata saya masuk neraka. Itu pertanyaan yang benar-benar bodoh dan itu menjadikan Allah benci. Apain repot-repot? Jadi tukang sapu aja dapat gaji, ngopi, rokokan, selesai. Bodoh amat. Jadi rektor, mikir orang banyak. Banyak loh orang yang ingin jadi presiden tuh banyak. Karena ngopi nyaman, gak ada yang ganggu. Mau tidur sampai jam 9 siang juga gak ada yang ganggu. Sehingga mereka melihat pegawai negeri itu gak keren, orang kok diatur jam, disiplin. Itu memang cara Allah membagi rahmat. Mau kamu apakan coba? Cara syukurnya dia seperti itu. Konflik itu dimulai dari tersinggung. Saya ulang lagi, konflik itu dimulai dari tersinggung. Saya punya sekian khazanah tentang ngelola tersinggung. Saya berkali-kali cerita itu. Suatu saat Imam Syafi'i didatangi orang, cium tangan, terus hormat. Setelah itu orangnya menghujat. Dilaporkan sama santrinya, itu orang yang tadi nyium engkau, di luar menghujat engkau, menghina engkau. Imam Syafi'i tertawa-tawa, baguslah saya wibawa, di depan saya agak berani. Enteng saja, dianggap enteng saja. Enggak kok, wah itu khianat, itu munafik, enggak. Alhamdulillah saya wibawa, buktinya di depan saya tidak berani. Diceritain lagi, orang separuh dari kampung ini enggak suka jenengan Imam Syafi'i, karena engkau terlalu ngendikan hak. Baguslah, kalau enggak suka saya berarti enggak ngutang saya. Yang masalah tuh yang suka-suka itu bisik-bisik minta-minta. Jadi dianggap enteng saja. Kalau Anda sudah bisa ngelola konflik seperti itu, ringan saja. Kalau piyambak berpendapat, ning zaman akhiru samune dadi wong muslim mukmin kudu syukur, kudu enjoy nyaman. Paling enggak sampai menemukan halawatal iman, manisnya iman. Ini sing sesuai dawuh Allah, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kamu harus enjoy dengan nikmatnya Allah, enjoy dengan fadlnya Allah. Nah, kula nu lagi bilang tenan. Muga-muga ditulis saleh waras. Karena zaman akhir itu repot, wong soleh itu ngoten niku. Kadang kita ini membayangkan nikmatnya orang-orang zalim. Padahal nikmat mereka akan semu. Mane sakniki sing ditakdir sugih, sing ditakdir di buro iku nak omongan sing ati-ati. Iku cobane setan. Nek nak sedekah ki sedekah memang baik. Tapi ya wis, rokno pengiran titik. Sehingga sedekah kita iku kaya cerita-ceritane wong soleh, wa yutimuna ta'ama ala hubbihi miskinau wa yatimau wa asira innama nut'imukum liwajillahi la nuridu minkum jazaa'u wala syukura. Aku ngekeki mangan krana Allah. Aku la nuridu minkum jazaa'an, aku ya ora kepengin diwales, ya ora kepengin dimatur nuwuni wala syukura. Wong nak parek pangeran tenan, ape matur hajate matur Allah wae izin. Mergo liktifaihi krana ngalap cukupe arif. Ngalap cukup bimasyiati iklan kersane Allah. Wong nak parek pangeran tenan, lopar lapor donga-donga iku izin. Pangeran ra melok utang lapor utange, pangeran ra melok di hajat lapor napa? Hajat iku izin. Perkarane ngalap cukup be masyiai pangeran. Fakih fala yastahi, fakih famu khali kaya pola yastahi ora izin. Sopo al arif ayyar fa'ah yen tong laporno sopo arif ing hajat ila khali qadihi maring makhluke Allah. Jadi wong sing parek pangeran lapor kebutuhane ning Allah wae izin, apa meneh lapor ning apa makhluk. Allah itu akan menindak apa yang kamu perbuat oleh hati kamu. Bima kasabat qulubukum. Sekarang begini, kamu melihat orang koruptor misalnya punya uang miliaran, terus kamu kagum, wah enak jadi koruptor, uangnya banyak, bisa apa saja kesampaian.
Kata itu adalah menjadi maksiatul qalb, hati kamu maksiat. Karena kenikmatan cara Allah ya taat, mestinya iku iri. Wih, wong kok senenge pangeran ngono, seneng sujud, seneng tahajud, wong kok senenge ibadah. Nah, cara pandang Anda yang salah ini nanti juga dihisab karena kamu mensifati sesuatu yang dibenci Allah. Korupsi itu dibenci Allah, kamu sifati enak. Maksiat dibenci Allah, kamu sifati enak. Kalau kamu orang yang baik, sifati enak ya taat. Jadi disebut walakinna wa habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Orang baik itu orang yang cara pandang ya baik. Jika kalian sakit karena berjuang, mereka juga sakit karena kezaliman. Mereka saja orang ngedarkan narkoba itu resikonya besar enggak? Ditangkap polisi, kadang saingan antar badan narkoba. Orang jadi maling resikonya besar enggak? Kecekel digebuki, jadi copet, resikonya besar. Jadi ketika kebaikan itu ada masalah, keburukan juga ada masalah. Dawe pangeran lakoni wae kebaikan itu. Mergo dibalik resiko kebaikan itu ada kebaikan yang kamu dapatkan yang tidak didapatkan para orang nopo. Kalau kita punya problem, pasti ingin ketemu orang yang punya kekuatan untuk menghilangkan problem itu. Kalau kita ingin punya hajat dan ingin solusi, ada solusinya, pasti ingin ketemu orang yang mengendalikan hajat itu, yang bikin solusi. Jawabannya, siapapun makhluk itu pasti punya keterbatasan. Siapa yang tidak punya keterbatasan itu? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga ketika Nabi banyak problem, ketika ada banyak masalah, karena Rasulullah idza hasabahu amrun badara ila sholat. Nabi itu kalau sedang punya banyak masalah, pasti cepat-cepat sholat. Hingga dikatakan wasta'inu bisobri washolat. Kamu minta tolonglah dengan konsisten sabar dan minta pertolongan dengan sholat. Dari dulu itu Islam menyarankan supaya hidup itu sederhana. Warung donya kuwaco anggur wong ra sederhana. Warung ono kekacauan ini lagi menyarankan hidup sederhana. Jadi cara santri, cara kene kan yes biasa urip kok. Jangan keluar kalau enggak penting. Dari awal Islam ngajarno min husni islamil mar'i tarkuhu malayan. Kok malah lagi roh saiki. Piye kok terlambat ilmune. Kita ini tahu mulai dulu pun. Pemene bagi sirati dua apa metu opo. Sirati opo santeng ae no. Niku ora usah dilarang wis ora kelar metu. Paham ya, tapi mulai dulu kan kalau kita diumumkan jangan keluar kalau tidak penting. Dari itu dulu ajaran kita kan sebaik-baiknya Islam meninggalkan yang tidak penting. Serasa diwarai yang suhune mulai cilik suhune. Jadi satu orang punya rezeki itu harusnya bisa nanggung satu orang, dua orang bisa nanggung 4 orang. Artinya kan kita biasakan misalnya konco akrab sing sitok orang ditanggung temannya. Satu keluarga yang kerja 2, satu rumah makan semua. Karena normalnya memang rezekinya orang satu itu bisa menghidupi orang 2, orang 3, orang 4. Yang kacau menurut agama adalah apa? Jatah yang 4 tindak nong sitok mulai merusak kan langsung. Nah sekarang banyak orang rakus gitu. Wong sak nampan kok tindak wong loro. Iku mulai rusak iku. Paham yo? Wetenge lho dididik, paham. Islam kumko terus pura pangeran. Nah bayangkan kalau itu pejabat, apa kerakusan terhadap aset negara harusnya menyebar terus dikuasai 1-2 orang, kayak apa kacaunya apa dunia ini. Kamu jangan sering melihat orang lain yang mungkin secara lahir dapat nikmat yang lebih tinggi timbang Anda. Kalau kamu nggak bisa ngelola hati Anda bisa hasut, Anda bisa dengki, paling tidak Anda bisa ada syukur. Mata kamu itu kamu batasin. Jangan melihat sesuatu yang potensi menjadikan Anda tidak syukur. Melawan nafsu supaya tidak maksiat itu sudah luar biasa. Supaya lupa guyon sama temannya semalaman sampai subuh. Orang bermalam-malam jagungan sama teman asik itu kan perlawanan terhadap nafsu kita, syahwat kita untuk mungkin nikmati dugem di bar atau di tempat-tempat maksiat. Itu setan di Indonesia tuh kakuati sama kita. Orang supaya tidak tertarik maksiat itu Ki Jawa cukup ketemu kanjane masak terong guyon. Gejol-gejolokan zaman mondok suwengi lulus sangka maksiat. Termasuk kearifan kita sebagai manusia itu belajar dari takdir yang kita hadapi, yaitu keterbatasan kita sebagai manusia. Kita harus bisa ngelola kegagalan, terima kodok kodar. Makanya kata Mbah Mun, abahnya Gus Hasin itu sering cerita ke saya, iman itu paling dhuwur itu iman kodok kodar, khairihi wa syarrihi minallah. Kita harus punya kesiapan iman khairihi wa syarrihi minallah, bahwa segala kebaikan, segala syar itu sudah digariskan oleh Allah Ta'ala. Kita bisa apa sebagai manusia?
Mergo nikmate Allah paling dhuwur yaiku kowe tau ora ana dadi wujud. Iki mau baru kae wujud sajan to kita kasuse akeh, masalahe akeh. Iku nyekseni kudrahe Allah Subhanahu wa taala. Senajan to kowe dhewe mungkin ning donya ora pati kebagian. Misalnya ana wong sugih didik miliatan, kowe dhuwitmu 5.000 delikno ning peci. Paling gak kowe ngerti Gusti, kok jenengan kuwasa tenan kok wonten tiyang gadah harta kuwatah. Kondang tenan jenengan, sugih tenan. Oh, wong jenengan paringi gadah harta kathah. Lah jenengan kula nggih mboten sentimen kok ngerti maslahate kula ra duwe dhuwit. Alhamdulillah. Kowe iku hebat kena ngono wali tenan. Oh, tak daftar wali kena kelakuan ngono. Tapi aku gak yakin nak kowe ngono. Malah tak kok pengiran kene ora mlete, kadang mlarat mlete-mletene wong. Gusti, salah kula napa? Kok kula ora duwe dhuwit wong ki duwe wong kok ora salah iku sapa?